وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh ini dimuliakan Allah. Kita panjang sedikit lagi i'tikaf kita sambil membaca dan mendengarkan mudzakarah tentang akidah Islamiyah. Kita buka majelis kita dengan kirim Al-Fatihah dulu untuk guru-guru kita. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. La Syekhuna Zurun Taif Abdullah Syekh Mahfud Sayyid Ahmad Al-Barzuki ila Sayyid Muhammad bin Alawi ila Kiai Ulumuddin Allahumma fa'alna wa nadarani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang membahas tentang para nabi, para rasul. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat jaiz bagi Allah. Jaiz itu artinya boleh, tidak wajib. Mananya kurang lebihnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki kewajiban. Tidak memiliki kewajiban. Kalau manusia wajib begini, wajib begitu. Tapi Allah tidak memiliki kewajiban. Artinya tidak ada yang mengatur Allah. Tidak ada aturan yang di atas Allah. Kalau orang itu punya kewajiban berarti kan ada yang memberi kewajiban. Ada yang menghukum kalau tidak menjalankan kewajiban itu. Manusia kalau tidak melakukan kewajiban begini, maka ada hukumannya. Nah, sedangkan Allah itu yang puncak dari segala sesuatu, maka tentu tidak ada kewajiban bagi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bebas mengerjakan, menciptakan apapun semau Allah. Dan tidak ada keburukan, tidak ada kebaikan ketika dinisbatkan kepada Allah. Ya, jadi kita kalau ada sebagian kelompok itu mereka punya pemahaman Tuhan itu harus berbuat baik terus. Itu sebenarnya pemahamannya sedikit kurang. Kenapa? Karena kebaikan itu sudah kita jelaskan kemarin bahwa kebaikan itu sifatnya relatif. Sifatnya dia ketika dipasangkan kepada sesuatu. Tidak, kebaikan itu murni. Satu benda itu baik terus. Itu tidak ada. Nah, kemudian apalagi ketika dinisbatkan kepada Allah, maka tidak ada satupun itu punya efek apa-apa. Contoh misalkan seseorang itu kalau sholat itu kebaikan nggak? Kebaikan bagi manusia, karena nanti akan menguntungkan manusia itu sendiri. Ya, kalau orang rajin sholat maka nanti dikasih ampunan, kemudian rezekinya barokah, kemudian dapat surga dan seterusnya, akan menguntungkan dirinya sendiri. Dan sedangkan Allah butuh sholat apa enggak? Sama sekali tidak ada butuh. Nah, kebalikannya misalkan Allah menciptakan penyakit. Penyakit itu kan kesannya kita, wah itu satu keburukan, satu ketidaknyamanan. Itu kalau disebutkan kepada kita, kepada makhluk. Dan sedangkan Allah sama sekali tidak butuh sakit. Dan tidak ada pengaruh apapun penyakit tersebut. Sehingga kalau nisbatnya kepada Allah, hubungannya kepada Allah, itu nggak ada kebaikan, nggak ada keburukan. Allah lah yang menentukan ini baik, ini buruk. Jadi Allah bebas menciptakan apapun semau Allah. Itu yang pertama.
Nah, kemudian kebaikan keburukan itu sifatnya adalah tergantung ketika dihubungkan kepada apa. Paling saya contohkan, misalkan air. Air apakah kebaikan? Tidak selalu, tidak selalu. Kalau untuk minum, jadi kebaikan. Nah, untuk ngerendam manusia 1 jam, 5 jam, jadi malah tidak bagus. Dan dia nggak bisa bernafas. Udara begitu juga, apakah kebaikan terus? Tidak juga. Udara untuk ngasih nafas ikan, malah tidak juga, malah tidak bagus. Nah, ikan tidak bisa bernapas di air. Sehingga satu perkara semua, tidak ada perkara itu kebaikan murni pada zatnya. Nah, itu ketika dinisbatkan kepada sesuatu. Dan ketika dinisbatkan kepada Allah, Allah nggak butuh itu semua. Allah nggak butuh udara, nggak butuh air, nggak butuh sholat, nggak butuh apa-apa. Sehingga netral jadinya. Ketika nisbatnya hubungannya kepada Allah, itu tidak menguntungkan Allah, juga tidak merugikan Allah. Dipahami ya? Nah, sehingga jangan sampai kita punya pemahaman, kalau kita rajin sholat tuh Allah menguntungkan Allah. Oh, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sholat atau ibadah itu bukan persembahan kita kepada Allah, bukan. Bukan persembahan kita kepada Allah. Allah sama sekali nggak butuh dengan sholat. Dalam sebuah hadis itu disebutkan, lau anna ingsakum wa jinnakum ala atqa qalbi wahidin lan yazida fi mulkihi syai'a. Seandainya kalian semua penduduk bumi, manusianya, jinnya, malaikatnya, semuanya, ala atqa qalbi ahadin, ala atqa qalbi ahadin. Di antara kalian ini siapa yang paling takwa, siapa yang paling taat kepada Allah, semua sama semua, tidak ada yang maksiat sama. Sedikit pun tidak akan menambah kekuasaannya Allah, tidak akan menambah keagungan Allah. Jadi sama aja semua. Sebaliknya begitu juga, seandainya semua jin, manusia, hewan, semuanya segala macam itu maksiat semua, semuanya tidak ada, semuanya kafir, semua tidak ada yang nurut kepada Allah, itu pun tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, secuil pun tidak. Secuil pun tidak. Maknanya itu semua tidak ada pengaruh kepada Allah. Sehingga amal kita ya untuk kita sendiri. Amal itu untuk diri sendiri. Sehingga amal manusia itu adalah bukan persembahan untuk Allah, melainkan untuk keuntungan manusia itu sendiri. Jadi kalau misalkan dikasih contoh, ada mertua bilang sama menantunya, kamu kalau setiap hari bisa push up sebanyak 25 kali, ya, 25 kali, maka nanti tahun depan kamu saya umrohkan. Contoh ya kan. Kemudian si menantu menjalankan, itu ini ada janji dari mertua, kalau saya push up sebanyak 25 kali sehari terus setiap hari, maka nanti tahun depan saya diumrohkan. Atau dikasih rumah lah misalkan. Kemudian selepas setahun, apakah mertua itu wajib ngasih kepada menantunya? Berkewajiban. Apakah setiap mertua wajib memberikan rumah atau mengumrohkan menantunya ketika dia setiap hari push up 25 kali? Apa kewajiban? Tidak kewajiban. Yang dapat keuntungan dari push up itu siapa? Yang push up itu sendiri. Apa untungnya masih mertua? Untungnya apa push up dia sehari 25 kali? Si menantunya push up 25 kali sehari, mertua untung apa? Nggak ada untung sama sekali kan? Itu kan hanya janji saja. Hanya janji. Begitu juga Allah janji kepada hamba, kamu nanti kalau mau sholat, kamu nanti zakat, puasa begini-begini, saya janjikan ini. Apa untungnya puasa? Apa untungnya sholat? Itu untuk Allah itu untungnya apa? Apakah Allah butuh?
Tidak sama sekali tuh. Maka sebenarnya hamba tidak berhak untuk menagih, gitu. Menagih, saya sudah begini, saya sudah begitu. Nah, itu menguntungkan apa untuk Allah? Tidak ada untung apa-apa. Jadi bukan berarti kalau saya sholat berarti apa namanya Allah diuntungkan, Allah dirajakan, dituhankan. Sama sekali, walaupun semua apa namanya makhluk itu fajir, semua makhluk itu apa namanya maksiat, kafir semua, itu pun sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Allah tetap Tuhan saja. Allah Tuhan saja. Karena Allah yang menciptakan. Allah mau menciptakan makhluk satu golongan ya, yang semuanya kafir, semuanya nakal. Bangsa jin, bangsa setan. Gak ada setan yang baik, tidak ada. Dan Allah juga mampu menciptakan satu golongan semuanya taat semua, nggak ada yang maksiat, malaikat. Nah, manusia ini tengah-tengah. Ada sisi taatnya, ada sisi membangkangnya. Jadi Allah sebenarnya nggak butuh menciptakan semuanya kafir, semuanya maksiat, mampu, dan itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Begitu juga Allah menciptakan semuanya taat, juga tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi jaiz bagi Allah, boleh, tidak ada kewajiban bagi Allah. Karena tadi tuh, karena kebaikan keburukan itu sifatnya adalah ketika dinisbatkan kepada sesuatu. Dan biasanya kan kita kalau menilai itu kebaikan keburukan kan menguntungkan atau tidak. Menguntungkan. Kalau menguntungkan kita, oh itu berarti baik, bagus, ya gitu. Kemudian kalau merugikan kita, wah itu keburukan, ya gitu. Nah, sedangkan kepada Allah itu tidak ada menguntungkan, nggak ada merugikan sama sekali. Maka tidak ada kebaikan keburukan ketika dinisbatkan kepada Allah. Nah, kemudian nanti ketika Allah menciptakan alam semesta ini, baru Allah tentukan kalau ini hubungan dengan ini maka jadi baik, ini jadi baik. Karena standarnya, ya, sekali lagi kita pakai standarnya kebaikan keburukan itu, apa yang dikatakan baik oleh Allah kita katakan baik, apa yang dikatakan buruk oleh Allah dikatakan buruk. Karena kalau pakai standar manusia tidak akan ada habisnya. Satu kelompok mengatakan ini baik, satu kelompok mengatakan sebaliknya. Wallahu a'lam. Itu sifat jaiz bagi Allah. Ringkasnya Allah tidak punya kewajiban. Al-faslu tsani, fasal yang kedua, fil anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, terkait para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusan-utusan kepada manusia. Namanya nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Pengiriman utusan Allah pada rasul kepada umat manusia ini itu juga bukan kewajiban Allah harus ngirim, tidak, bukan kewajiban. Itu bukan kewajiban. Mengirimnya Allah utusan kepada manusia ini adalah jaiz saja. Allah sebenarnya nggak ngirim utusan juga bebas saja. Tetapi ini sebagai kemuliaan kepada umat, kepada kita. Allah kasih utusan. Sehingga ada mediator, ya, antara hamba kita dengan Allah. Ya, lewat Nabi dan Rasul itu. Allah SWT menyampaikan risalah-risalahnya, menyampaikan perintah-perintahnya melalui para Nabi, para Rasul, dan sampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian Nabi dan Rasul itu tentu memiliki sifat-sifat yang tidak ada di pada diri mereka. Harus ada sifat-sifat itu. Nah, sifat-sifat itu adalah yang pertama sidq. Sidq itu artinya benar. Apa yang mereka sampaikan mesti benar, gitu. Karena nanti kalau misalkan ada ketidakbenaran dalam penyampaian Nabi Rasul, maka bisa jadi keraguan, bisa menjadi keraguan untuk menjalankan perintah Allah. Jadi kalau Nabi mengatakan demikian, mesti benar, mesti sesuai dengan kenyataan. Nah, itu namanya sidq, benar. Bahasa kita jujur. Jadi sesuai apa yang disampaikan Nabi mesti terjadi. Nah, kemudian yang kedua, amanah.
Amanah itu artinya tidak khianat, tidak maksiat. Aman dari seluruh maksiat. Aman dari seluruh, tidak mungkin membangkang. Itu namanya amanah. Karena nanti kalau pembangkangan atau kemaksiatan itu terjadi pada diri Rasul, tentu Rasul, ya tentu umatnya mesti ngikut. Ya, tentu umatnya mesti ikut. Karena Rasul dan Nabi itu contoh. Nabi Rasul contoh, kalau Nabi Rasulnya itu pernah maksiat, maka berarti kita harus mesti maksiat, walaupun cuma sekali kan gitu. Nah, begitu. Jadi tidak boleh, tidak mungkin Nabi Rasul itu maksiat, walaupun itu perkara makruh. Tetapi kalau salah, nah itu mungkin. Salah dengan maksiat itu beda ya, beda. Kalau salah itu atas dasar ketidaktahuan atau namanya lupa, atau mungkin bahkan dilupakan oleh Allah, bahasa yang paling lebih halus. Memang di skenario lupa oleh Allah supaya nanti ada tuntunan kepada umat. Kalau lupa itu begini caranya. Jadi salah itu mungkin, tetapi kalau maksiat tidak mungkin. Kalau maksiat itu kan ada unsur kesengajaan. Tapi kalau salah itu tidak. Tidak. Maka kata Nabi, ma kuntu ansa walakin unassa li asunnah. Saya ini nggak lupa, tetapi dibuat lupa oleh Allah supaya saya memberi contoh kepada kalian. Kalau lupa itu caranya begini. Kalau lupa itu caranya begini. Jadi yang pertama tadi sidq, itu jujur atau benar dalam setiap ucapannya. Kemudian amanah, amanah itu aman dari seluruh maksiat. Tidak ada maksiat sedikit pun yang dikerjakan oleh Nabi dan Rasul. Maksiat itu mesti dalam unsur kesengajaan. Adapun kalau yang lain-lain, salah ataupun lupa, itu masih memungkinkan, masih mungkin terjadi pada Nabi dan Rasul. Nah, kemudian yang ketiga adalah tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Nabi Rasul itu mesti menyampaikan semua risalah. Mesti menyampaikan semua yang Allah perintahkan, yang Allah larang, semua disampaikan habis. Nah, tidak mungkin Nabi Rasul itu kalau benar dia Nabi Rasul, maka mesti dia telah menyampaikan. Tidak mungkin ada yang disembunyikan. Kebalikannya tabligh itu kitman, menyembunyikan. Ini saya nggak saya sampaikan. Allah disuruh menyampaikan, nggak disampaikan, nggak mungkin. Mesti Nabi Rasul sudah menyampaikan secara total. Nah, kemudian yang terakhir fatonah itu cerdas alias dia tidak gila lah, pokoknya pikirannya atau akalnya Nabi Rasul itu mesti sehat, tidak ada kecacatan zahir batin. Jadi itu saya ulangi lagi, mengutusnya Allah kepada mengutusnya Allah Nabi Rasul kepada umat manusia bukan kewajiban bagi Allah. Karena tadi sudah kita bahas Allah tidak memiliki kewajiban. Kemudian tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sunnatullah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami atau aku, firman Allah, wa ma kunna mu'adzibin, kami enggak akan mengazab hatta nab'atsa rasula, kecuali sampai kami sudah mengutus utusan kepada kaum tersebut. Jadi kalau sudah diberi peringatan terus nggak mau, maka itu baru diazab. Tapi kalau memang belum ada peringatan kepada mereka datang, maka dia tidak akan diazab sama Allah. Atau kalau misalkan kita ada di masa-masa fatrah ya, masa-masa transisi antara Nabi satu dengan Nabi yang Rasul yang lain, Nabi yang satu dengan Nabi yang lain, kadang-kadang jaraknya terbentang agak jauh, beberapa ratus tahun misalkan begitu. Maka masa-masa tidak ada Rasul, nggak ada Nabi itu namanya masa fatrah. Maka orang-orang masa fatrah itu kata para ulama sesuai dengan ayat tadi, maka mereka ya ahlul jannah karena mereka tidak punya petunjuk. Gimana kenal kepada Allah orang tidak ada Nabi, nggak ada Rasul. Sedangkan Allah menyampaikan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum, satu golongan sampai kami mengirim utusan. Mestinya harus dikasih tahu dulu.
dia beri peringatan dulu. Nah, kalau sudah diberi peringatan, tidak mau, baru diazab. Jadi kita baca. Qala an-Nadhim rahimahullah. Arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Al-mufradat al-anbiya bihadfil hamzah, bihadfil hamzah, dengan membuang hamzahnya, al-mamdudah lid-darurah, jam'u nabi wa qad taqaddama ta'rifuh. Ta'rifnya nabi apa? Pengertian nabi, orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi tidak diperintah untuk tidak perintah untuk menyampaikan. Maksudnya dia diberi wahyu, tetapi syariatnya itu mengikuti Rasul yang sebelumnya. Tidak memiliki syariat baru. Sedangkan kalau Rasul itu orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada perintah untuk menyampaikan kepada umat. Nabi itu ada yang tidak punya umat ada. Nabi itu ada yang tidak punya umat, dan jumlahnya Nabi dan Rasul itu sebagian ulama menyampaikan ada berapa? 124.000. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu 25. 25 itu yang tersebut dalam Al-Qur'an. Namanya secara redaksi, namanya tersebut oleh Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus itu semua tersebut dalam Al-Qur'an 25. Adapun yang tidak tersebutkan itu banyak, bahkan sampai ada yang sampai 124.000. Sebagian lagi mengatakan itu bukan jumlah yang pasti, bukan. Nah, lebih baik kita tidak memastikan jumlah itu 124.000. Karena memang tidak ada riwayat yang pasti jumlahnya sekian. Karena itu berdasarkan dalil bahwa Nabi mengatakan jumlah sahabat-sahabatku, kata Nabi Muhammad SAW, itu seperti jumlahnya para nabi. Jumlahnya para sahabat itu kurang lebih 124.000. Nah, berarti kesimpulannya Nabi juga, para nabi Rasul jumlahnya juga 124.000. Tetapi jumlah nabi Rasul itu sendiri berapa itu tidak ada kepastian. Nah, tapi banyak nabi Rasul itu banyak. Hanya saja 25 itu yang tersebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Al-fatanah, maksudnya fatanah kamaludz zaka, sempurnanya kecerdasan, wahiddatul aqli, dan tajamnya akal, fi ilzamil khusum, di dalam memenangkan satu perdebatan atau pertengkaran, fil muhajjah, di dalam saling berhujjah, wa ibtali da'awihim al-batilah, dan membatalkan pengakuan dakwanya orang-orang yang musuh-musuh para nabi para rasul. Mesti kecerdasannya itu tidak bisa dikalahkan oleh musuh-musuh para nabi para rasul. Bagaimanapun itu musuhnya itu kuat, tetap nabi rasul itu punya kecerdasan, punya kecerdikan yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya. As-sidqu, mana sidq, jujur, mutabaqatu khabarihim lil waqi', sesuainya kabar yang disampaikan Rasul dengan kenyataan. Apapun yang disampaikan Nabi Rasul itu mesti nyata. Walaupun masa iya sih? Nah, maka itu namanya Rasul itu mesti sidq, mesti nyata. Apa yang disampaikan mesti sesuai dengan kenyataan. At-tabligh, makna tabligh, ta'limuhum an-nasa, mereka mengajarkan kepada manusia syara'i Allah, syariat-syariat Allah, liyurshiduhum, supaya menunjukkan manusia ila sa'adati fid dunya wal akhirah, kepada kebahagiaan dunia akhirat. Al-amanah, maksudnya amanah, ismatuhum, terjaganya Nabi Rasul, zahirun wa batinan, luar dalam terjaga, minat talabbusi bil manhiin anhu, dari mengerjakan hal-hal yang dilarang Allah. Walau nahya karahatin, walaupun berupa larangan makruh. Makruh aja Nabi nggak mungkin mengerjakan. Jangankan haram, makruh saja para Nabi Rasul tidak mungkin mengerjakan. Ingat kenapa? Karena nanti kalau saya Nabi Rasul mengerjakan, mesti jadi contoh
umatnya mesti ngikut, walaupun cuma sekali, mesti ada maksiat, harus ada maksiat. Sedangkan Nabi Rasul itu tidak mungkin mencontohkan maksiat. Syarah yajibu ala kulli mukallaf, wajib atas setiap orang mukallaf, orang yang sudah balik dan berakalnya sehat, ayyataqidah, untuk meyakini anna lillahi ta'ala, bahwa Allah memiliki anbiya wa mursalin, para nabi dan rasul. Qala ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu surat yang bisa kita baca, ayat yang kita baca. Rasul beriman bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Orang iman juga meyakini apa yang diturunkan Allah kepada nabinya. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Masing-masing nabi dan orang-orang beriman juga dengan Allah, dengan para malaikat, dengan kitab-kitab Allah, dengan utusan-utusan Allah. Maknanya Allah dalam ayat ini Allah mengumumkan bahwa Allah memiliki utusan-utusan. Wa alaihi, dan juga wajib atas mukallaf ayya'rifa, untuk mengetahui ma yajibu fi haqqihim, apa yang wajib pada diri Rasul, wa ma yastahilu, dan apa-apa yang mustahil, wa ma yajuzu, dan apa yang boleh terjadi pada Rasul. Fal wajibu fi haqqihim arba'u sifat. Maka yang wajib pada Rasul ada 4 sifat. Yang pertama al-fatanatu, fatanah. Wa dalilu ala dzalik, dalilnya apa kalau fatanah itu wajib, mesti harus pada diri Rasul? Annahu law intafat anhumul fatanah, seandainya Rasul itu tidak fatanah, enggak cerdas, lama qadaru ayyuqimu hujjatan, maka mereka tidak mungkin mampu untuk menegakkan hujjah alal khasmi, terhadap musuh. Kalau mereka enggak cerdas, ya enggak mungkin menang sama musuh. Dan begitu. Ada ternyata semua Nabi Rasul itu mesti menang. Wa huwa muhal. Masa kok musuhnya dimenangkan? Ya kan enggak asik lah ya. Nah, namanya Rasul, lakonnya mesti menang. Li'annal Qur'an, sungguh karena Quran dalla fi mawadhi'a katsirah, menceritakan ada beberapa ayat, beberapa tempat dalam Al-Qur'an, ala iqamatihimul hujjah, atas penegakan hujjah para nabi, alal khasmi, terhadap musuh. Si Namrud laknatullah alaih cerita enggak terima kalau ada yang nyembah selain Namrud. Namrud kan ngaku Tuhan juga. Selain Firaun ada yang ngaku Tuhan juga, Namrud. Nah, maka enggak terima kalau ada yang nyembah selain Namrud. Nah, maka dia mengatakan, kamu kenapa dasarnya kok enggak mau nyembah saya? Tanya sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, oh, saya ini nyembah zat yang mematikan dan menghidupkan. Zat yang maha mematikan, maha menghidupkan. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbi, Tuhanku itu orang yang yuhyi wa yumit, zat yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan. Maka Namrud bisa mengatakan, qala ana uhyi wa umit, saya juga bisa mematikan, saya juga bisa menghidupkan. Nah, katanya begitu. Mana buktinya? Maka dipanggil 2 orang. Dipanggil 2 orang. Satu langsung dibunuh, dipenggal, mati. Yang satu dibiarin hidup. Tuh kan, yang satu saya matikan, yang satu saya biarin hidup. Nah, padahal sebenarnya orang bodoh saja sudah tahu itu keliru contohnya. Nah, maka Nabi Ibrahim enggak protes. Kemudian dikasih hujah yang lain. Qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kalau Tuhanku itu di antara kekuasaannya menerbitkan matahari itu dari timur, kemudian menenggelamkan dari barat. Sekarang kalau kamu memang Tuhan, coba terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Akhirnya bingung, nggak bisa apa-apa. Dikasih hujah yang demikian. Nah, jadi salah satu contoh ya, kecerdasan Nabi Rasul. Nabi Rasul. Dia ketika Firaun dengan Nabi Musa juga sama. Ini ada argumen. Maknanya kecerdasan Nabi Rasul itu sempurna. Argumen ketuhanan itu betul-betul dikuasai Nabi Rasul. Itu fatonah, mesti mereka cerdas. Kemudian minha qauluhu ta'ala, diantaranya dalil lagi qauluhu ta'ala, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih, dan seterusnya. Ini dalil-dalil
dari Al-Quran tentang kecerdasan Nabi dan Rasul. Kemudian dalilnya juga karena li'annana ma'muruna, kita semua diperintah bil iktida untuk mengikuti Nabi Rasul, wal muqtada bihi, sedangkan orang yang diikuti la yakunu balidan, tidak mungkin orang yang bodoh. Karena Allah perintahkan untuk ikut Nabi Rasul, maka mesti yang diikuti pemimpin, penuntun itu mesti yang cerdas, yang pintar, yang tidak bodoh. Yang kedua, as-sidqu, sifatnya as-sidqu, jujur atau benar. Wa dalilu ala dzalik, dalilnya dalam Al-Qur'an qauluhu ta'ala wa sadaqallahu wa rasuluh, Allah itu maha benar dan juga Rasul juga benar. Walaupun tidak maha, tapi memang dijadikan benar sama Allah. Wa qauluhu ta'ala wa sadaqal mursalun, surah Yasin, wa sadaqal mursalun. Para nabi, para rasul semua benar atas penyampaian mereka. Wali annahum, dan karena nabi rasul itu lau jaza alaihimul kadzibu, seandainya mereka boleh bohong, kata la lazimal kadzibu fi khabarihi ta'ala, maka mesti ada kebohongan dalam kabar-kabar yang disampaikan melalui Allah Ta'ala, wa huwa muhal, maka ini mustahil. Tentu nanti kalau misalkan Rasul itu boleh bohong, tentu dia melaksanakan kebohongan pada penyampaiannya. Yang ketiga, at-tablighu, sifat tabligh, dalil tabligh itu menyampaikan. Wa dalilu ala dzalik, dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Dalam Al-Qur'an dalilnya itu, ya ayyuhar rasul, wahai nabi Rasul Muhammad, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wala yatimut tabsyiru wal ingdzar illa bitabligh, dan tidaklah sempurna berita gembira dan ancaman illa bitabligh, kecuali dengan menyampaikan. Nabi Rasul itu diantaranya adalah menyampaikan kabar gembira dan juga sekaligus menyampaikan ancaman. Kalau kamu sholat, kalau kamu taat kepada Allah, kamu diberikan kebahagiaan, kemuliaan dunia akhirat. Sebaliknya kalau tidak taat, maka diancam demikian-demikian. Nah, namanya mengancam dan memberi kabar gembira itu mesti menyampaikan. Wali annahum law lam yuballighu, dan karena seandainya mereka Nabi Rasul itu tidak menyampaikan kepada manusia, an-nasa, kepada manusia, asy-syara'i', syariat-syariat atau aturan-aturan agama, lakanu katimina laha, berarti mereka menyembunyikan syariat itu. Wa hadza muhalun, dan ini mustahil. Li'annahu yalzamu 'alal kitman khalalun 'azim, karena nanti orang itu kalau menyembunyikan, tidak menyampaikan apa yang diperintah untuk disampaikan, terjadi kecacatan yang besar. Haitsu inna kullaman qassara fi syari'ah yakunu lahul 'udhru fi an ayyuhajallah ta'ala. Karena nanti dia punya uzur kalau misalkan seseorang, kalau Nabi tidak menyampaikan dengan sempurna perintah dan larangan Allah atau syariat-syariat, nggak disampaikan dengan sempurna, maka nanti ketika di akhirat orang bisa punya hujah, orang bisa punya alasan. Ya Allah, kan nggak disampaikan sama Nabi tentang ini, kan nggak disampaikan. Nah, akhirnya ada hujah bagi manusia, bagi orang-orang yang nakal, yang maksiat di hadapan Allah. Wa yujadilahu bid'wa adamin tabligh, dan mendebat Allah dengan pengakuan bahwa tidak ada disampaikan dari Nabi dan Rasul. Waqad nafallahu dzalik waqad nafallahu ta'ala dzalika fil ayati sabiqah, dan Allah telah menafikan itu semua. Maksudnya menafikan bahwa semua Nabi Rasul itu sudah menyampaikan secara total lengkap. Kemudian yang keempat, al-amanah, amanah. Wad dalilu, dalil ala dzalika, sifat amanah, qauluhu ta'ala, inni lakum rasulun amin, sungguhnya aku adalah Rasul yang amin, yang dipercaya atau yang amanah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innallaha la yuhibbul khainin, sungguhnya Allah tidak cinta, tidak suka kepada orang yang khianat.
Wali annahum, dan karena Nabi Rasul law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin, mereka khianat kepada Allah dengan mengerjakan perkara yang haram atau makruh sekalipun, lang qalabal muharramul wal makruhu ta'atan, maka nanti haram dan makruh itu jadi taat gitu. Jadi ketaatan karena kita disuruh ngikut. Seandainya Nabi Rasul itu mengerjakan sesuatu yang haram, kemudian nanti kepada umatnya kan berarti sesuatu yang haram itu menjadi ketaatan karena kita disuruh ngikut Nabi Rasul. Nah, maka itu jadi rancu, aturan-aturan Allah jadi kacau. Jadi kacau. Mana yang wajib, mana yang haram nggak jelas. Karena contohnya mencontohkan tidak jelas. Mana wajib, mana yang haram. Kalau misalkan disampaikan ini haram, kemudian Rasulnya mengerjakan. Nah, sedangkan ikut kepada Rasul itu wajib. Maka berarti wajib mengikuti yang haram kan gitu jadinya. Nah, jadi syariat Allah jadi kacau. Wallahu a'lam. Jadi ringkasnya seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa kita wajib meyakini, mengimani Allah memiliki utusan-utusan di muka bumi ini. Dan sebagai bukti bahwa mereka itu benar-benar utusan Allah, maka mereka dikuatkan, didukung, disupport dengan mukjizat bahasa kita. Karena mereka mengaku, Nabi itu mengaku, menyampaikan, koar-koar. Ya bukan koar-koar lah ininya. Saya adalah Rasul, saya adalah Nabi, saya Rasul, saya Nabi. Maka bukti kebenaran ucapan saya Rasul, saya Nabi, itu dikuatkan dengan mukjizat. Itu bedanya antara mukjizat dengan karomah. Kalau karomah itu sesuatu yang di luar kebiasaan, terjadi di luar kebiasaan, tetapi tidak disertai dengan pengakuan Nabi, pengakuan sebagai Nabi. Tapi kalau mukjizat itu disertai dengan pengakuan sebagai Nabi. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Semoga Allah SWT fahamkan kita. Allah istiqomahkan dalam iman dan amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.